Di sebuah desa kecil bernama Suraloka, tersembunyi di balik pegunungan yang berkabut, terdapat sebuah legenda tentang warung gaib yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Warung itu terletak di tepi hutan lebat yang jarang sekali dijamah oleh penduduk desa. Mereka yang berani mendekati warung tersebut sering kali tidak kembali atau pulang dengan pengalaman yang tak terlukiskan. Pada malam bulan purnama yang dingin, seorang pemuda pemberani bernama Dimas memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang warung gaib itu. Dimas, yang selalu skeptis terhadap cerita-cerita mistis, merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Saat senja mulai turun, Dimas mempersiapkan peralatan, senter, ponsel, dan pisau kecil sebagai perlindungan. Dengan tekad yang bulat, dia melangkah menuju hutan yang gelap. Suasana hutan terasa semakin mencekam saat Dimas berjalan lebih dalam, dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar di sekelilingnya. Setelah beberapa jam berjalan, Dimas melihat cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu berasal dari warung gaib yang terkenal. Warung tersebut terlihat usang, dengan dinding kayu yang retak dan atap yang hampir roboh. Namun, aroma makanan yang sedap tercium dari dalam warung, membuat perut Dimas yang lapar bergemuruh. Dengan hati-hati, Dimas mendekati pintu warung dan mengetuk. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan wajah pucat menyambutnya. "Selamat datang, anak muda. Apa yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara serak. Rasa ragu sempat menghinggapi Dimas, tapi dia memutuskan untuk melangkah masuk. Di dalam warung, suasana terasa aneh dan suram. Makanan yang disajikan terlihat sangat lezat, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Dimas memesan makanan dan duduk di salah satu meja kayu yang sudah rapuh. Saat Dimas mulai makan, dia merasakan ada yang mengawasinya. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan menggema di seluruh warung. Dimas berdiri dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi pintu warung tiba-tiba tertutup dengan keras. Wanita tua itu mendekatinya dengan tatapan mata yang menyeramkan. "Kau tidak seharusnya datang ke sini," katanya. "Warung ini bukan untuk manusia biasa. Mereka yang datang ke sini tidak akan pernah kembali." Dimas mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Bayangan-bayangan gelap itu mendekat dan mulai menyelimuti tubuhnya. Dimas merasakan dingin yang menusuk tulang dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar, Dimas menemukan dirinya tergeletak di tepi hutan, dengan tubuh yang lemas dan wajah pucat. Ingatan tentang kejadian di dalam warung gaib itu begitu samar, seperti mimpi buruk yang sulit diingat. Namun, dia tahu satu hal, dia tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Cerita tentang warung gaib itu terus berlanjut di desa Suraloka, mengingatkan semua orang untuk tidak pernah mendekati hutan pada malam hari. Hanya mereka yang ingin mencari masalah atau menguji keberanian yang berani mendekati tempat itu, dan mereka biasanya tidak pernah kembali. Sejak kejadian itu, Dimas menjadi pendiam dan sering melamun. Penduduk desa berbisik-bisik, mengatakan bahwa dia membawa sesuatu dari warung itu, sesuatu yang tidak seharusnya dibawa kembali ke dunia nyata. Apapun itu, hanya Dimas yang tahu, dan dia bersumpah tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun.